Baik Pak ya, kita sambil menunggu teman-teman yang mungkin dalam perjalanan, kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman yang berbahagia, Masya Allah ya, Alhamdulillah malam ini kita bisa lanjut dengan depan Mas. Lanjut dengan pembelajaran kita. Malam Ahad kemarin libur ya Pak, kita yang malam Ahad itu. Karena sebagian ada yang memang tidak masih terendam, bukan masih ya, memang itu pas banget ya malam Ahad, Masya Allah. Nah sebagian tidak, tapi akses kesininya susah. Jadi misalkan di daerah Asem aja itu, Asem sana, mau kesininya susah. Mutiara Gading kan bisa, jadi sama aja ya. Akhirnya kesepakatan kita liburkan. Oh, Alhamdulillah libur ya. Malam Ahad saya pertama kali libur nih Pak. Terus untuk anak-anak juga, anak-anak sama ya. Malam Sabtunya Sabtu sorenya itu juga saya calling satu persatu. Alhamdulillah juga. Saya tahu sebenarnya ya, kayak Pak Ambar kan putranya juga 3 di sini ya. Putranya 2 di sini, yang 1 putrinya yang sama Hasan itu. Nah itu juga saya tahu kan Grand Resident lagi. Gini. Jadi akhirnya saya bilang yaudah diliburkan gitu. Nah, ya, libur Pak malam Ahad kemarin dari Sabtu sampai malam Ahad. Maka bapak-bapak Masya Allah ya luar biasa. Walaupun ada teman-teman mungkin yang masih Mas Ragil ada urai enak badan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak RT emang enggak Pak RT? Ngomong Enggak Pak, enggak, Masya Allah. Nah, ada nih. Wah, kalau beliau rumahnya ini Pak. Saja kalau lewat bawahnya, lewat depannya itu naik beliau. Beda dengan teman-teman mungkin yang nggak kerendam ya Mas, enggak ya? Sampai depan pintu. Tuh depan pintu, orang-orang mama sampai kamar ya Pak. Masya Allah, depan pintu. Berarti tinggi banget Pak ya Pak? Ya, lumayan. Lumayan nih ya. Masya Allah, hebat Pak, Allah maha hebatnya ya Allah. Ya ala kulli hal Bapak sekalian, tetap kita memuji Allah ya Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan kita nyukurin ya. Karena ini Ustadz nyukurin kita lagi ini. Oh enggak. Memang ajaran Nabi SAW. Aisyah pernah mengatakan apa? Karena Nabi SAW idza ra'a ma yuhibbu idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi ketika Nabi SAW itu merasakan, melihat sesuatu yang menggembirakan, ya mungkin Bapak yang tidak terkena ya bocor-bocor, sini bocor ya, bocor, rembes dan macam-macam itu, artinya kan lebih baik dibanding teman-teman yang sedang berkecimpung dengan air gitu. Maka ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya itu Allah sempurnakan amal-amal soleh. Nah, lanjut Aisyah mengatakan wa idza ra'a ma yakrahu. Nah, ketika Nabi SAW melihat atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, ya bentuknya apa saja Pak sebenarnya? Bentuknya apa saja? Maka qol au fi ma'ana, maka beliau mengatakan apa, mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah di semua keadaan. Jadi dua-duanya dalam keadaan senang ataupun tidak, Nabi selalu memuji Allah gitu. Itukah nikmat yang terbesar buat kita Bapak sekalian. Ya alhamdulillah ala kulli hal. Bagi sebagian teman-teman itu terendam ya, terendam. Sehingga kita intinya bersyukur ya kalau memang tidak sampai. Ya, tapi ya mungkin ada hambatan-hambatan yang lain, mungkin kerja sampai terhambat gitu ya Pak ya. Itu nikmatin aja.
nikmatin saja. Toh sebenarnya kalau kita lihat dan kita telaah, ada sebagian juga yang diuntungkan. Wallahu alam, siapa yang diuntungkan, Pak? Ya mungkin yang ada tukang-tukang yang mengharapkan banjir kan ada ya, biar ada pasirnya. Ya, tukang-tukang pasir itu kan kalau udah diambilin itu kan pengennya dia banjir. Kapan banjir amat biar pasirnya itu ada lagi gitu. Jadi iya ya, ada lagi. Ya, dan memang itulah ya yang terjadi ya. Subhanallah, Allah Maha Adil gitu. Jadi jangan untung terus ya, otomatis nanti Bapak nggak pernah merasakan sesuatu yang dengan yang lain ya. Ya kalau merasakan sesuatu kepada yang lain kan bisa ini. Baik teman-teman yang berbahagia, artinya teman-teman masih diberikan kemudahan. Ini biar dingin, Pak. Oleh karena itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu yang sudah diberikan kita pergunakan untuk melanjutkan kajian walaupun tidak maksimal ya. Sekali lagi saya juga mohon maaf barangkali ada yang sering terganggu, aduh nih Ustadz kok sering live. Jujur teman-teman silakan, ada yang mengatakan, tapi ada juga teman-teman yang menunggu bahkan ingin belajar lewat Facebook gitu ya. Itu yang kedua juga teman-teman yang tidak hadir bisa murojaah seperti itu aja gitu. Tuh yang di live Pak kalau bukan saya. Iya kan Pak? Tuh Mas gitu. Jadi bukan saya. Kalau ini saya. Mungkin ya, oh ini setelah gitu. Kalau enggak saya sih Bapak-bapak. Hanya suara aja ya, hanya suara aja. Itulah buat inilah. Mudah-mudahan tidak mengganggu teman-teman karena memang beruntun. Sore ada, habis maghrib ada, besok lagi gitu kadang-kadang gitu. Tapi mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik. Terakhir sampai mana Pak? Pembelajaran kita? Masya Allah 52. Ah, cepat selesai nih Pak. Kalau cepat selesai berarti kita lanjut jilid 2 ya. Lanjut jilid 2 yang Bapak sudah miliki insyaallah. 52 hari ini ya. Oh sudah. Baik. Ini masih membahas mengenai cara wakaf. Cara membaca wakaf. Ya minimal ini ilmunya ya Pak. Adapun ketika Bapak mempraktikkan nanti kalau lupa bisa dibuka gitu. Tapi insya Allah sih ini sebenarnya sering kita temui, kita jumpai. Baik, kita lanjut di halaman 53. Halaman 53 ya. Halaman 53 berhenti pada pada huruf tak marbutah. Nah, ya. Kalau sebenarnya udah disinggung ketika kita membahas mengenai tanwin. Ya kan? Mengenai tanwin. Baik. Berhenti pada huruf tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang seperti apa? Seperti bulat gitu ya. Tak marbutoh. Tak marbutoh. Jadi tak mar yang kalau ya disambung kan bentuknya seperti ini. Kalau ya tidak sambung berarti seperti ini. Tak marbutoh, tak yang terikat, tak yang terikat. Ya, robatoh, robitoh. Itu kan ikatan kan? Jadi tak yang terikat seperti ini. Nah, apapun harokatnya, maka akan dibaca menjadi huruf H, ya. Termasuk fathatain, Pak. Termasuk harokatnya fathatain. Kalau Bapak kemarin lihat di fathatain halaman 50, itu kan kalau berhenti pada harokat fathatain dibaca panjang 2 harokat. Nah, untuk huruf marbutoh tidak berlaku, sampai fathatain pun diganti menjadi H. Jadi tan, tin, tun, sunnatan, sunnatin, sunnatun. Kalau Bapak baca berhenti jadi sunnah. Gitu. Jadi yang halaman 50 itu tidak berlaku bagi tak marbutoh. Tidak berlaku bagi huruf tak marbutoh. Jadi jangan sampai nanti Bapak baca misalkan sunnata, loh kok panjang Pak? Kan tak marbutoh. Kan fathatain. Oh tidak. Jadi untuk fathatain untuk tak marbutoh tidak berlaku dibaca panjang. Nah ya. Baik, kita baca contohnya qayyimatun, maka diwakafkan menjadi qayyimah. Nah, baik. Kita
Saya baca aslinya, Bapak ikutin ya. Bapak baca caranya. Zamat robatin, mangga Pak. Zamat robat Bin nasiyati. bin nasiyah. Nah, Bapak pengen kayak saya ya Pak ya. Lanjut ya. Dinul qayyimati. Dinul qayyimah. Mal qari'atu. Mal qari'ah. Harus surat-surat yang sering kita baca ngeh ya Pak. Oh iya gitu ya. Kalau mal qari'ah itu sering Bapak baca ya. Tapi kan nggak ngeh bahwa itu yang berhenti pada huruf fathah. Ta marbuthah. Naron hamiyatan, mangga. Naron hamiyah. Dzi masghabatin. Zi masghabah. Yaumal qiyamati. Yaumal qiyamah. Ta'tiyahumul bayyinatu. Ta'tiyahumul bayyinah. Hum syarrul bariyati. Hum syarrul bariyah. Yang pasti huruf ya, jangan rohnya ya, jangan bariyah. Tapi bariyah sekali lagi ya. Hum syarrul bariyah. Hum syarrul bariyah. Nah, sanad'uz zabaniyata. Sanad'uz zabaniyah. Narullahil muqadatu. Narullahil muqadah. Hadithul ghasyiyati. Hadithul ghasyiyah. Nah, bisa diulang Bapak dari Zamat robah. Mangga 1, 2, 3. Zamat robah. Bin nasiyah. Dinul qayyimah. Mal qari'ah. Naron hamiyah. Zi masghabah. Yaumal qiyamah. Ta'tiyahumul bayyinah. Hum syarrul bariyah. Sanad'uz zabaniyah. Narullahil muqadah. Hadithul ghasyiyah. Baik, sebelum saya lanjut, diganti menjadi huruf apa ini? H, bukan H ya. Bukan H, tapi H. Maka hati-hati, jangan sampai nanti sunnah. Betul? Sunnah. Iya, jangan bariyah. Jangan bariyah. Nah, ini H. Jadi menjadi H. Nah, bukan H, bukan. Nah, hati-hati. Jadi bukan mutsrobah. Hati-hati, bukan H. Bin nasiyah. Tapi nasiyah. Nah, iya, saya sering mendengar, ya mungkin teman-teman juga ini kan nggak ngeh ya, bariyah, bukan hak tapi hak. Nah, saya lanjutkan. Fakku raqabatin. Fakku raqabah. Za maqrabatin. Za maqrabah. Mal aqabatu. Mal aqabah. Fil hutamati. Fil hutamah. Alal afidati. Alal afidah. Fi jannatin aliyatin. Fi jannatin aliyah. Fa ummuhu hawiyatun. Fa ummuhu
idzin khasyi'atun يومئذ خاشعة min 'ainin aniyatin من عين آنية hum khairul bariyati هم خير البرية kadzibatin khati'atin كاذبة خاطئة ashabul masy'amati. أصحاب المشأمة Baik, baca dari fakku raqabah, mangga Pak. فَرَقُّ رَقَبَةٍ لا مقربة ما العقبة في الحطمة على الأفئدة في جنة عالية فأمه هاوية يومئذ خاشعة من عين آنية هم خير البرية كاذبة خاطئة أصحاب المشأمة. Baik, sebelum Bapak baca seperti biasa, ini ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita. Jadi tamar butoh harokatnya apapun, fathah, kasroh, domah, fathatain, kasrotain, domatain, tiga ya. Semua kalau dikasih diwakafkan menjadi huruf ha, ya, ha. Jadi tidak ada yang terkecuali, tidak ada. Kalau selain tamar butoh itu kan kecuali harokat fathah tain. Kalau fathah tain kemarin di halaman 50 dibaca panjang. Tapi kalau tamar butoh apapun harokatnya Pak. Ya mau fathah, kasroh, doma, fathah tain, kasroh, doma tain, itu kalau diwakafkan menjadi ha. Jadi tidak ada dibaca panjang. Baik Pak Prinsa, sampai dengan yaumal qiyamah. Mangga Pak. Zamat roba bin nasiyah dinul qayyimah. Sekali lagi. Dinul qayyimah mal qari'ah naron hamiyah zi masroba yaumal qiyamah. Qiyamah ya. Baik, Pak Wahyuni Menggah, lanjut. Ta'tiyahumul bayyinah. Sekali lagi. Ta'tiyahumul bayyinah. Nah, Hum syarrul bariyah. Sanad'uz zabaniyah. Bapak masih suaranya apa? Ha masih ya, kan? Jadi bariyah aja ha. Coba sekali lagi. Sanad'uz zabaniyah. Lanjut dulu. Narullah. Narullahil muqadah. Hadisul ghasyiyah. Iya, jadi agak ditebalkan ghasyiyah. Ha, ya kan? Karena bukan ha. Dan ini banyak yang keliru sebenarnya, enggak ngeh aja ya. Enggak. Jadi ini hadisul ghasyiyah. Bukan ghasyiyah. Kalau ha nanti ya akan berubah ha, ya. Tentu wallahu alam. Karena memang kaidahnya tak marbuta itu berubah menjadi ha, bukan ha. Nah, lanjut. Mas, mangga Mas. Fakku raqabah la maqarabah mal aqabah fil khutamah alal afidah fi jannatin aliyah fa ummuhu hawiyah. Baik, Masya Allah. Lanjut Pak Indra.
خاشعة من عين آنية هم خير البرية كاذبة خاطئة أصحاب المشأمة. Masy'amah. Nah, lanjut. Bapak mangga. ذا مسربة بالناصية دين القيمة ما القارعة نارا حامية ذي مسغبة يوم القيامة. Baik, Masya Allah. Pak Mustaqim. Nah, Pak Mustaqim, lanjut. Ta'tiyahumul bayyinah hum syarrul bariyah. Nah, lanjut. Sanad'u zabaniyah narullahil muqadah habisul khasyiyah. Baik, halo. Lanjut, Pak Wiwit, mangga. Fakku raqabah. Sekali lagi. Fakku raqabah. Kunya nggak boleh panjang. Fakku raqabah. Baik, lanjut. Dza maqrabah mal aqabah fil hutamah alal afidah fi jannatin 'aliyah fa ummuhu hawiyah. Baik, Masya Allah. Lanjut, Pak Pram. Izin khosyi'ah min ainin aniyah hum khairul bariyah kazibatin khoti'ah ashabul mas'amah. Baik, Masya Allah. Iya, Mas Ambar. Lanjut, Mas Ambar. Damat wabah bin nafiyah dinul qayyimah mal qari'ah naran hamiyah di masghabah yaumal qiyamah. Baik, khair Pak ya. Iya. Alhamdulillah, hal 53 selesai. Intinya adalah tidak ada kesusahan insyaallah. Ya itu aja perlu diingat. Jadi bukan hak tapi ha ya. Itu Bapak berusaha. Dan sepertinya ini terakhir dari bab ke-10 ya Pak ya. Maka insya Allah kita lanjutkan. Nah sebenarnya sebelum saya lanjutkan, sebenarnya wakaf yang lain ada, tidak dicantumkan di sini. Apalagi Bapak ahlul Quran, ketika Bapak membaca Al-Quran itu kan ada, ketika berhenti gimana berhentinya ya gitu ya Pak ya. Cara berhentinya gimana gitu. Ini kan hanya contoh saja, ada sebagian materi saja. Jadi misalkan nih yang tidak dibahas misalkan musamma. Ini musamma. Musamman tulisannya gini ya. Ya kan? Nah, ini tapi Bapak sering baca musamma gitu ya. Ini ya sama saja dengan yang kemarin, yaitu musamman. Nah, gini. Maka dibaca menjadi musamma ya. Menjadi harokat panjang, limat iwat jadinya gitu. Hanya beda mungkin kadang-kadang ditulisnya seperti ini. Atau ada lagi contoh yang lain, mungkin ketika Bapak membaca Al-Quran itu berhentinya bagaimana kalau berhenti di hak domir lil muannas. Kalau ini kan kemarin domir lil mudzakkar ya Pak ya. Yang kemarin halaman berapa ini? Halaman 51. Itu kan hak domir lil mudzakkar. Kalau muannas ya misalkan alaiha gimana cara berhenti kalau di sini Pak? Hah?
Tetap alaiha. Iya, ini tetap alaiha. Jadi jangan dialaih. Alaih sama dengan itu tadi, bahaya kan? Ini tetap alaiha gitu. Tetap. Ya. Kemudian ada lagi berhenti pada huruf yang bertasydid di akhir. Ada kan? Di surah Al-Qiyamah misalkan mustaqarru. Ya kan? Di surah Al-Qiyamah contohnya ya. Mustaqarru, maka dia bacanya gimana Pak? Ayo, Bapak sering baca kan? Huruf terakhirnya itu tasydid. Nah, gimana bacanya Pak? Hah? Nih. Di ayat 10 nih, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Ra-nya kan tasydid nih. Kemudian ila rabbika di ayat 12 ila rabbika yauma idzinil mustaqarru. Ra-nya tasydid juga. Nanti ada di sini. Jangan absen punya. Ya. Tapi ini kan pembahasan di sini ya. Nah, udah gitu pembahasannya di akhir lagi Pak, di akhir sini nih Pak. Di sini lagi. Waduh, berarti kan 2 tahun lagi kan Pak. Ya, jadi intinya ketika berhenti di harokat tasydid terakhir, intinya huruf tersebut ada hurufnya double kan. Jadi tidak boleh Bapak kayak huruf kayak baca biasa saja, tapi harus ada, dia harus baca 2. Nah, terkhusus ini lagi, misalkan huruf yang tasydid itu huruf dengung, nun dan mim. Contoh misalkan biasanya hunna, itu kan? Di sini ada qaf lam. Atau misalkan di sini di surat Ar-Rahman itu kan ada jad. Ya, ayat 39, ada ayat berapa itu? Itu kan walajan. Itu kan tasydid ya, Pak ya. Yang saya sering dengar kan walajan. Ternyata karena dia sekali lagi ini huruf double, hurufnya 2 dan huruf nun apalagi kita ketahui hurufnya huruf dengung, maka dibaca seharusnya dengung. Walajan. Itu terlupakan, sering terlupakan. Di ayat berapa itu, Pak? Ayat 39 ada ya ini. Fa yauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Jadi bukan jan saja, hilang yang satu lagi, hilang huruf 1 yang nunnya itu. Terus di ayat 56 juga fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Terus diulang lagi di ayat 74 juga sama. Nah, ini ya. Nah, kalau yang tadi yang mustaqar ya, itu harus ditekan. Harus ditekan baca mustaqar. Seperti itu. Nah, ini kan cara berhenti kan Bapak belum, kalau ini sih nggak dibahas di sini nih. Dan selainnya mungkin saya lupa pembahasan lainnya. Namun minimal apa yang sudah kita pelajari di sini, insya Allah yang ini yang sering keluar ya Pak ya. Sering muncul kan ini ya. Kalau itu kan hanya ayat-ayat tertentu saja. Nah, nastamir. Kita akan lanjutkan Bapak sekalian di halaman 54 ya. Ini ada yang nanya nih, yang di rumah nih. Ini bukunya Bapak, buku Iya Syafi'iyah. Kemudian ini pesertanya, ada pertanyaan, pesertanya mahasiswa semuanya ya Ustadz gitu kan. Iya, ini mahasiswa semuanya. Bukan, jadi umum, pesertanya umum ya. Jadi bukan mahasiswa, ya mahasiswa di rumah ya Pak ya. Baik, ini karena saya sampaikan kan, berarti ada yang mengikuti maksud saya gitu. Jadi silakan teman-teman kalau memang ini buku metode Syafi'i. Halaman 54 pelajaran ke-11. Ini sepertinya sudah Bapak ketahui. Jadi mengenai alif lam ya. Alif lam.
Qamariyah dan Syamsiyah. Coba kalau saya baca nih, kalau Bapak sekarang udah pernah belajar. Saya baca alif lam apa ini? Alhaakumut takatsur. Hah? Alif lam? Alif lam? Qamariyah. Apa Syamsiyah? Serius. Coba buka. Ada Al-Qur'annya enggak? Oh, enggak ada ya. Iya. Ini alif lam fi'liyah. Ini salah dua-duanya ya. Iya, coba Bapak nih tulisan saya, Bapak kalau nggak bawa Al-Qur'an saya tulis di sini ya. Ya, karena Bapak mengenalnya dua itu doang kan. Nih. Al-ha-kumu, ya kan? Al-ha-kumu. Coba Bapak perhatikan ini. Kalau yang alif lam itu biasanya al-bab. Ini hamzah wasal. Benar nggak? Al-bab. Bedanya sama ini? Bedanya yang mana? Satu ini hamzah wasal, ini hamzah qat'i. Jadi hamzah qat'i. Nah, memang ini itu satu kata. Kalau ini kan alif lam plus bab, itu kan? Kalau ini memang satu kata. Ini kata begini memang. Jadi bukan alif lam sendiri sama hakumu, enggak. Al-haq itu memang satu kata. Makanya ini alif lam fi'aliyah. Bukan alif lam qamariyah, bukan alif lam syamsiyah. Ya, karena lamnya itu lam asli masuk di situ, memang katanya ada lam gitu. Jadi apa? Ya, jangan. Kalau yang itu yang al-qiyamah itu Ustaz. Yang al-qiyamah itu kan yang mana? Itu kan al-qiyamah. Di ayat. Oh, yang itu yang as-saqu bis-saq. Itu kan alif Lam pak kan itu. Tapi bacanya kan wal gitu ya. Bisa di ayat berapa ya Pak ya? Wal tafatis saqu bis-saq. Ayat berapa Pak? Saya lupa nih. Wasaq. Oh, ayat-ayat terakhir ya Pak ya. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Terus wal tafatis saqu. Oh, ini alif lam syamsiyah, al-qamariyah. Qamariyah. Iya. Wal tafatis saqu bis-saq. Iya, alif lam qamariyah nih Pak. Wal tafatis saqu bis-saq. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Karena alif lamnya ada hamzah wasalnya, ya. Di sini tak masuk syamsiyah sini kan. Yang mana? Ini tuh yang 55. Oh, halaman 55 di mana Pak? Yang nomor berapa? Ini kan syamsiyah kan huruf tak itu ya. Oh, subhanallah. Coba lihat Pak. Iya. Oh, iya benar Pak. Di huruf ta termasuk huruf ta, dan kemudian ini tidak a. Ini termasuk ya ini iltafata, artinya melirik ya. Ini artinya apa namanya? Kata itu saja itu di Al-Qur'an. coba di Al-Qur'an yang lain ada ini enggak? Oh, Al-Qur'an enggak ada ya. Wal tafatis saqu bis-saq. Iltafata itu memang satu apa namanya? Satu kata ya. Iltafata. Nah, baik, nanti saya coba ini ya Pak ya. Ya wallah alam sepertinya bisa masuk sama dengan al-hakumut takatsur tadi. Ya, al-hakumut takatsur sepertinya sama dengan alif lam
fi'liyah. Karena alif lam dibagi menjadi dua ya Pak, alif lam fi'liyah dan alif lam alif lam ismiyah. Alif lam fi'liyah dan alif lam ismiyah. Fi'liyah itu adalah memang itu kata kerja, kalau ismiyah kata. Ya. Kalau kata itu kan menerima alif lam, menerima alif lam. Jadi misalkan masjid bisa al masjid. Tapi kalau kata kerja, misalkan kata kerja zahaba pergi, kharaja keluar, maka nggak boleh az-zahaba atau al-kharaja gitu. Nggak boleh, tidak mengenal atau tidak boleh bergabung dengan alif lam. Kalau isim itu ciri-ciri isim adalah bergabung dengan jadi iltafata. Coba saya tanya nih. Wal tafatis saqu bis-saq. Iltafat. Wal tafatis saqu. Bertaut betis. Iya, bertaut betis. As-saqu bis-saq, betis kiri dan betis kanan. Nah, itu kata kerja. Bertaut kan kata kerja. Nah, iya, sepertinya satu jenis dengan al-kumut, termasuk fi'li. Allah alam. Saya baru nemu nih Pak. Masya Allah ya. Jazakallah khair Pak nih. Kalau memang kalau dilihat dari taknya di sini itu adalah asyamsiyah, tapi ternyata tidak masuk asyamsiyah. Baik. Buat referensi ya Pak, bisa dicatat di sini Pak. Yang tadi fi'liyah itu apa aja? Al-hakumut takatsur dan iltafat. Nah, ini di surah iltafat. Ini di Al-Qiyamah. Nah, jadi alif lamnya, lamnya itu memang termasuk apa? Termasuk iya, termasuk satu kata itu lamnya. Nah, kita lanjutkan. Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Dan ini termasuk alif lam ismiyah. Alif lam ismiyah. Itu ismiyah itu kan kata pokoknya ya, kata, bisa kata benda, bisa kata ini. Nah, ismiyah itu kan isim. Kalau bahasa belajar isim itu bisa, ciri-cirinya adalah bisa menerima alif lam. Nah, al-qamariyah artinya adalah apa? Qamar. Al-qamar artinya bulan. Qamar itu artinya bulan. Kalau asy-syams matahari, ya. Maka wallahu alam bisawab ya, ada yang menjelaskan dinamakan dengan al-qamariyah dengan asy-syamsiyah itu diibaratkan seperti kita memandang kedua benda ini. Kalau Bapak melihat atau ya memandang qamar bulan, kira-kira dilihat jelas atau tidak? Jelas. Maka demikian pula alif lam dibaca jelas. Jelas sekali ya. Adapun asy-syamsiyah melihat matahari, tapi siang ya, bukan pagi. Pagi mah kelihatan kali ya. Lagi terang banget itu kan Bapak lihat gak? Silau dan kemudian tidak terlihat. Nah, demikian pula ketika membaca alif lam syamsiyah ini, alif lamnya tidak terbaca, tidak terlihat. Nah, namanya juga asy-syamsiyah. Kan tulisannya al-syamsiyah, tapi dibaca asy-syamsiyah. Asy-syamsiyah dan iya. Baik, al-qamariyah terlebih dahulu. Al-qamariyah dibaca dengan jelas huruf alif lamnya. Huruf-hurufnya ada berapa ini, Pak? 14. Benar nggak? 14. Hamzah, ba, jim, sampai dengan ya, sampai dengan ya, al-bab. Jadi dibaca dengan jelas, ya. Nah, alnya dibaca dengan jelas. Baik, kita baca bersama-sama. Al-babu, mangga Pak. Al-babu.
Alhamdu. Alhamdu. Al-ahadu. Al-ahadu. Al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Al-Ghafuru. Al-Ghafuru. Al-Jibalu. Al-Jibalu. Al-Ghashiyati. Al-Ghashiyati. Al-Khannasi. Al-Khannasi. Al-Alamina. Al-Alamina. Al-Fili. Al-Fili. Al-Yatima. Al-Yatima. Al-Wadudu. Al-Wadudu. Al-Hadi. Al-Hadi. Al-Karimu. Al-Karimu. Al-Qari'atu. Al-Qari'atu. Al-Furqanu. Al-Furqanu. Al-Ma'una. Al-Ma'una. Al-Kafiruna. Al-Kafiruna. Baik ya, insya Allah ini tidak perlu diulang. Yang terpenting Bapak membaca alif lamnya itu dengan jelas. Langsung saja Pak Prince. Diwakaf ini Pak. Kenapa? Enggak diwakaf bacanya. Yang mana? Yang ini. Al-Bab seperti itu. Enggak. Boleh. Oh, masa kan sebelumnya kan wakaf. Wakaf. Kembali lagi. Oh. Boleh diwakafkan, boleh tidak ya. Boleh diwakafkan, boleh tidak ini. Iya. Kalau Bapak pengen dibaca wakaf juga al-bab, al-hamd. Nah di antaranya wakaf yang belum dibahas di sini, wakaf yang ditanyakan oleh udah ya Pak. Yang wal asri kemarin udah ada nggak di sini? Oh nggak ada. Iya nggak ada. Berarti nggak dibahas di sini ya. Alhamd gitu ya. Masya Allah. Iya ini namanya bacaan apa kemarin? Raum ya. Tapi untuk sementara mungkin kita lewatin aja. Kita baca seadanya dulu ya. Baik Pak Prince sama enggak Pak? Mulai dari al-babu mangga. Al-babu. Alhamdu. Al-ahadu. Sekali lagi. Al-ahadu. Nah. Al-Qur'an. Al-Qur'anu. Al-Ghafuru. Al-Jibalu. Al-Ghashiyati. Al-Khannasi. Sekali lagi. Al-Khannasi. Nah. Al-Alamina. Baik, kemudian Pak Yudi yang kedua. Nah. Al-Fili. Al-Yatima. Al-Wadudu. Al-Wadud. Al-Wadudu. Al-Hadi. Al-Hadi. Al-Karimu. Al-Qari'atu. Al-Furqanu. Al-Ma'una. Al-Kafiruna. Nah, Masya Allah. Mas, lanjut Mas. Al-babu. Alhamdu. Al-ahadu. Al-Qur'anu. Al-Ghafuru. Al-Jibalu. Al-Ghashiyati. Baik, lanjut. Al-Khannasi. Al-Alamina. Baik, lanjut Bapak. Al-Fili. Al-Yatima. Al-Wadudu. Al-Hadi. Al-Karimu. Al-Qari'atu. Al-Furqanu. Al-Ma'una. Al-Kafiruna. Nah, iya, kemudian Al-babu. Alhamdu. Al-ahadu. Al-Qur'anu. Al-Ghafuru.
khannasi al-alamina. Nah, kemudian Bapak lanjut. Al-fi al-yatima al-wajudu al-hadi al-karimu al-qari'atu Ulang. al-qari'atu al-furqanu al-ma'una al-kafiruna. Nah, lanjut. Al-babu alhamdu al-ahadu Sekali lagi. al-ahadu Pendek. Wal ahad. al-ahadu al-Qur'an al-Qur'anu al-Ghafuru al-Jibalu al-Ghasyiyati Ulang. al-Ghasyiyati Gho-nya panjang. al-Ghasyiyati al-Khannasi al-alamina Ain al-a. al-alamina. Baik, Masya Allah. Lanjut Pak. Al-fili al-yatima al-wadudu al-hadi al-karimu al-qari'atu al-furqanu al-ma'una al-kafiruna. Nah, Masya Allah. Ya, Mas Amba. Al-babu alhamdu al-ahadu al-Qur'anu al-Ghafuru al-Jibalu al-Ghasyiyati al-Khannasi al-alamina. Nah, Masya Allah. Iya, ini alif lam qamariyah ya. Jadi yang dibaca dengan jelas alif lamnya. Baik, yang kedua asy-syamsiyah, alif lam syamsiyah. Jadi alif lam itu melebur ke dalam huruf setelahnya. Dan huruf-hurufnya adalah sisa dari yang tadi, sebagian dari yang tadi. Ini juga sepertinya 14. Ya, hurufnya adalah ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, lam, dan nun, ya, dan nun. Iya, lam dan nun. Sehingga cara bacanya adalah lamnya tidak dibaca, namun langsung melebur ke huruf selanjutnya. Baik, kita baca. Ad-dinu, mengapa? Ad-dinu. Jadi alif lamnya bukan dibaca al-dinu, tapi ad-dinu. At-taubatu. Nah. At-taubatu. Ar-rahimu. Ar-rahimu. As-sama'u. As-sama'u. At-tawabu. As-sawabu. As-sawabu. Az-zaituna. Az-zaituna. Ar-rahmani. Ar-rahmani. At-taibuna. At-taibuna. Az-zakirina. Az-zakirina. Al-lailu. Al-lailu. Al-lailu itu lamnya kan? Mana alif lamnya satu? Karena lam sama lam ya.
Jadi lam yang satu itu masuk ke lam yang kedua. Jadi lamnya yang kedua itu tasdid. Bukan gak ada, tapi memang ada lamnya. Ya, jadi tulisannya al-lail tuh kayak gini. Ya aslinya al-lail. Begini ya. Jadi ini lam yang ini, terus ini lail. Sehingga lam ketemu lam, ditulisnya jadi al-lailu. Tapi ini tasdid, menunjukkan bahwa lam ini berjumlah 2. An-nasu, nah. An-nasu At-tariqu At-tariqu Asy-syamsu Asy-syamsu Ad-dallina Ad-dallina At-taghina At-taghina Az-zalimina Az-zalimina As-sabirina As-sabirina As-salihuna. As-salihuna. Yang di atas alif itu kan ada, itu bukan doma ya. Bapak lihat catatan, tanda itu yang kayak apa sih Pak? Kayak doma itu bukan di atas alif, bukan doma, tapi ra'sus sad. Ra'su artinya kepala, ya kan? Huruf sod kepalanya ditulis di situ. Itu menunjukkan bahwa itu adalah hamzah wasal, ya. Baik, kita baca bersama-sama. Ad-din, mangga Pak. Ad-dinu At-taubatu Ar-rahimu As-samahu As-sawabu Az-zaituna Ar-rahmani At-taibuna Az-zakirina Al-laylu An-nasu At-tariqu Asy-syamsu Ad-dallina At-taghina Ad-dhalimina As-sabirina As-salihuna. Nah, ya, ini cara baca alif lam syamsiyah. Jadi alif lamnya tidak terbaca, tapi bukan alif lamnya yang tidak terbaca. Tapi hamzah wasolnya, alifnya itu Bapak baca. Jadi misalkan gini Pak, Bapak baca Al-Quran nih, terus berhenti di lafadz, salah satu lafadz ini, asyamsu misalkan. Maka Bapak atau mengulangi jangan langsung syamsu, jangan. Alif lamnya dibaca asyamsu. Ya. Jadi bukan berarti alif lamnya enggak dibaca ini, enggak usah langsung syamsu saja. Enggak boleh. Karena ya ada satu faidah. Jadi alif lam itu memiliki faidah itu apa sih namanya? Ma'rifah kalau dalam dia salah satunya ya. Jadi kalau ada lafadz kok ada alif lamnya, maka ma'rifah. Contoh gini Pak. Nama Mas siapa? Rohman dengan Ar-Rahman itu lain. Itu kan bedanya alif lam nih. Ya, Rohman itu kan nggak ada alif lamnya. Kalau Ar-Rahman nama siapa? Nama Allah. Ma'rifah itu memang yang maha itu. Boleh kasih Ar-Rahman tapi kasih sebelum-sebelumnya Abdur Rahman, hambanya Ar-Rahman, Allah. Jadi jangan langsung namanya siapa? Ar-Rahman. Itu nama Allah. Nggak boleh gitu kan? Iya. Jadi namanya siapa Pak? Abdur Rahman. Hambanya Rahman, hambanya Allah. Jadi beda. Contoh misalkan Bapak ditanya gini, aina tusalli gitu kan.
kamu tadi sholat di mana? Atau sholaita, kamu udah sholat? Bapak jawab, nah, sholaitu fil masjid. Sholaitu fil masjid. Ada lamnya kan? Maka mungkin kalau orang bilang bapak dia dengar fil masjid, dia akan bertanya lagi. Kenapa? Ya ma'rif lah, mungkin ma'ruf lah, palingnya masjidnya yang dekat ini. Tapi kalau sholaitu fi masjid, belum ada alif lamnya. Kalau orang tahu ditanya, ainal masjid? Masjid yang mana? Karena masih majhul, masih belum terdetek mana gitu. Belum ditayin seperti itu. Maka memang ini bagian dari faidah alif lam. Makanya ketika Bapak membaca Al-Qur'an kemudian berhenti mengulangi itu ya, ada alif lamnya, baca alif lamnya, jangan dihilangkan. Ya tadi as-sawabu cuma langsung sawabu, alif lamnya hilangin. Oh jangan ya. Baik, saya tidak baca, mungkin langsung saja di latihan di halaman 56 Pak. Nah, Al-Qamariyah, latihan Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Coba langsung saja ya, nggak usah dibaca dulu. Pak Rinsa, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai wasyamsi. 6 sampai wasyamsi. Mangga Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kalau ini boleh di waqaf. Ya. Tapi harus bisa nih soda. Nanti ada itu soda. Ya, tapi kalau pengen ini juga nggak apa-apa, masih ini nggak apa-apa. Tapi wallah terserah Bapak mau diwakafkan boleh, tidak boleh. Nah, lanjut Pak. Wajibala autada. Nah, Al-jawaril kunnas. lanjut. Was-sama'i wat-tariq. Nah, lanjut. Was-subhi idza tanaffas. Nah, satu lagi. Wasyamsi wa duhaha. Baik, berhenti di ha tadi ya. Tetap dibaca kan? Jadi bahkan waduha, jangan. Hanya jadi mati ya. Ayo, lanjut Pak Wahyudi. Yang lanjutnya Dzul arsyil majid wa asarol hayatat dunya. Nah, sebentar. Lafaz dunia juga tetap ya. Jakat. Iya, tetap saja ya-nya dibaca. Lanjut, Wan. Wa asarol hayatat dunya. Nah, lanjut. Wan nasyitati nashto. Kemudian Nah ini sabdanya gimana Mbak? wal ardi dzatis sad. Iya. Wal ardi dzatis sad. Dalnya Bapak pantulkan saja. Ketika memantulkan masuk ke ain. Wal ardi dzatis sad. Nah, silang. Wal ardi dzatis sad. Tapi ainnya jangan hilang. Sad saja, ainnya hilang. Sad. Jadi ke ain. Huruf terakhir itu memang dibaca setengah harokat. Nyaris tidak terbaca tapi tetap terbaca. Sekali lagi ya. Wal ardi dzatis sad. Nah. Wal ardi dzatis sad. Nah, seperti fasl. Jadi bukan fasl, bukan, tapi fasl. Lamnya dibaca, tapi setengah harokat. Nah, lanjut terakhir. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, Masya Allah. Lanjut, Mas. Sampai dzalikal fawzul. Malikin nas asatirul awwalin. Di wawunya jangan terlalu lama, Mas. Awwalin. Sekali lagi. Asatirul awwalin. Lanjut. Anin naba'il azim.
Alhaakumut takatsur wan nazi'ati gharqa Zalikal fawzul kabir. Aiyah, Masya Allah. Khair. Ya Mas ya, lanjut. Mas Indra. Wa hadzal baladil amin wa ma adraka ma tariq was-samaa'i dzatil buruj liyakuna ar-rasulu shahidan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lafaz Allahnya kurang panjang. Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Masya Allah. Lanjut Pak. Lewat lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Wal jibala awtada al-jawaril kummas was-samaa'i wat-tariq was-subhi idza tanaffas wasyamsi wa duhaha. Baik, alhamdulillah. Lanjut Pak Mustaqim. Dzul arsyil majid wa asarul hayat wa asarul hayatad dunya wan nasitati nashta. Shin yang pertama juga tebal. Sekali lagi. wan nashitati nashta wal ardi dhatis sad. Baik, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, si satu ya. Nah, lanjut Pak Wiwit, mangga Pak. Malikin nas asatirul awwalin. Ti-nya panjang. Asatirul awwalin. Nah, Anin naba'il azim. Alhaakumut takatsur wan nasiyati kharqa ghain. Sekali lagi, wan nasiyati nanya panjang. wan nasiyati gharqa Koknya panjang, 2 harokat. wan nasiyati gharqa. Nanya kurang, setelah nanya nunnya ditengungkan, dipanjangkan. Sekali lagi Pak. wan nazi'ati kharqa. Lanjut. Dzalikal fawzul kabir. Fauzu. Sekali lagi Pak. Dzalikal fawzul kabir. Nah, alhamdulillah. Lanjut Mas Pram. Wa hadzal baladil amin. Sekali lagi. Wa hadzal baladil amin. Nah, Wa ma adraka mat tariq. nah. Was-samaa'i dzatil buruj. Buruj. Sekali lagi. Was-samaa'i dzatil buruj. Liyakuna rasulu shahida. Danya jadi panjang 2 harokat kalau berhenti. Syahida. Sekali lagi Pak. Liyakuna rasulu shahida. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, 6. Lanjut Mas Ambar. Apalagi Ar-Rahmanir Rahim.
Baik, Masya Allah. Baik ya Pak ya. Di alif lam asy-syamsiyah al-qamariyah wa asy-syamsiyah ini sudah jelas sebenarnya. Yang terpenting adalah Bapak membaca fokusnya di alif lamnya ya. Adapun sebenarnya ketika latihan Bapak sambil yang lain, ya kan, seperti tadi membaca panjang. Dan saya tadi simpulkan untuk masalah panjang Bapak, kita harus belajar pula cara menentukan menyamakan, bukan menentukan, menyamakan panjang. Jadi satu panjang 2 harokat seperti apa. Jadi jangan panjang-panjang. Wan nazi'a, nah kan bata manjang kan, terlalu manjang ya, itu yang pertama. Jadi jangan terlalu panjang. Yang dua, zalika, jangan terlalu zalika, terlalu panjang. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi menyamakan antara yang panjang 2 ini dengan yang seterusnya, kan Bapak ini udah agak panjang nih, satu lafaz itu bisa 2 atau 3 bahkan lebih mungkin panjang. Jadi Bapak harus samain, jangan sampai sini udah tentuin 2 segini, di sini beda maning, beda lagi agak panjang atau lebih pendek, jangan ya. Misalkan saya baca wal jibala autadan, wal jibala, baknya panjang, auta 2 juga harus sama antara ba sama ta. Wal jibala autada, jangan sampai wal jibala autada. Oh, berubah tuh 2 tadi seperti apa setelahnya. Nah, itu kontrol ini juga Bapak harus bisa. Ya, harus bisa. Wan nazi'ati gharqa. Jadi kalau udah 2, usahakan seperti apa. Dan biasanya Pak, kalau udah faktor kebiasaan, feeling itu bisa ini, segini. Walaupun mungkin ada juga bantuan, untuk memudahkan biasanya di pakai ayunan, misalkan mengayun, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kan yang panjang-panjang itu di ayun-ayun tuh ya, sama gitu. Tapi ini hanya membantu saja, bukan berarti harus ayun-ayun seperti itu terus. Iya, nanti bacanya seperti anak-anak kalau udah bapak-bapak ya. Iya kan? Iya, kadang-kadang kan bapak lebih ini gitu. Iya, itulah yang disebut dengan dalam hadis al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah dan seterusnya ya. Jadi orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an seperti apa yang orang mahir? Mahir itu bukan hanya dia ini bisa panjang, ini bisa dengung, tapi mahir di sini dia bisa menentukan panjang yang ini ya, udah tentuin segini, itu di sini bagaimana dia sama. Itu harus mahir. Ini jangan mentang-mentang pakai irama. Itulah yang bisa merubah itu biasanya. Meliuk-liuk sini akhirnya lebih panjang. Kan gini, innahu kana tawwaba. Kok bisa panjang banget, Pak? Ya enaknya begitu, jangan. Jangan. Biar habis. Kan surat An-Nasr ya sama tadi yang 2 harokat kan? Idza jaa, kalau ini panjang. Di ayat 2, 3, 4 itu kan agak 2. Jadi jangan sampai ini. Demikian Bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah sampai pelajaran ke 11, 12, 13, 14. Ini juga singkat-singkat sebenarnya udah ini. Ya mungkin terakhir di pelajaran ke 15, 16-nya adalah praktek. Dan mudah-mudahan sebelum Ramadan sudah selesai. Ya Pak ya. Kan Ramadan kurang lebih ya 1,5 bulan lagi ya. Ya 50 hari berarti ya 1,5 bulan kok ya, lebih ya. Itu mudah-mudahan udah selesai. Jadi nanti Ramadan Bapak praktek. Ya karena Ramadan biasanya kan Bapak nggak bisa ya pokoknya Ramadan malah lebih sibuk ya. Kalau sibuk ibadah sih nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang kajian bingung, pagi ngantuk, malam nggak bisa taraweh,
Alasan ya Pak, tarawih aja enggak gitu kan. Gitu kan. Oh janjinya nanti deh jam 2 tarawih coba aja, baru pulang ya tepar lagi. Subuhnya ketinggalan lagi. Ramadan malah tambah kadang-kadang tuh, maaf ya, yang ini tambah pelit. Kan udah mikir mudik tuh Pak. Ganti, aduh mau sedekah tapi gimana ya, ban depan belum diganti nih. Ban depan, ban belakang, ban wah 4 aja udah 3 juta, 4 juta. Dulu nanti siap-siap buat ampoy gitu kan di kampung sana. Ini ibadah sih ini, itu kan ibadah insya Allah gitu. Terus waktunya pokoknya luar biasa Pak. Iya, padat merayap dan apa yang tidak ada diada-adain. Ya, makanya memang saya sering sampaikan kepada diri saya pribadi dan kemudian teman-teman juga, kalau kita ingin sukses di bulan Ramadan maka mulai dari hari ini, mulai dari bulan Rajab ini. Ya, bulan Rajab diantaranya kan nama lainnya adalah apa? Yaumu Zira'ah. Jadi hari untuk menanam. Jadi bagaimana Bapak di Ramadannya itu ya nanam dulu dari sekarang. Makanya Ramadan itu bukan mulai menanam, makanya mulai beramal, jangan. Itu tinggal tingkatkan gitu. Yang jemput ningkatin itu kan udah ada ya Pak. Udah ada, tingkatin gitu. Jadi jangan diadain. Artinya bukan nggak diadain, memulai. Kalau udah memulai itu susah Pak. Serius, coba aja. Memulai. Jadi bulan Ramadan yang Bapak puasa, malamnya tarawih, otomatis kan, aduh, gitu. Iya baca Al-Quran malam pertama itu lulus Bapak itu. Malam pertama kan hebat karena siangnya tadi belum puasa. Lalu malam kedua udah, malam ketiga, malam keempat. Ya kalau Bapak sih enggak sih, insya Allah tetap aja istimewa saya Pak Ustadz sampai jam 12 jawabannya. Gimana ini? Ya. Jam 9 aja udah pada pulang dari masjid, udah sepinya Masya Allah ya Pak. Ya udah Bapak juga ikut pulang kan? Ikut pulang. Kalau pengen mau baca-baca, aduh pokoknya godaannya luar biasa lah. Ya intinya kita hanya ikhtiar untuk saat ini bisa mulai membaca-baca. Barangkali jadi imam lagi kayak Ramadan kemarin. Kita ya Pak ya. Saya juga udah jadwal juga. Ya jadwal aja ya. Tapi Allah alam nanti seperti apa ya, kita melihat situasi dan kondisi. Namun mudah-mudahan ya Pak ya, Ramadan ini lebih baik lah, artinya lebih baik di sini seperti kemarin, tidak seperti kemarin ya, 2020 itu betul-betul full di rumah ya. Yang dibaca surat-surat itu terus kan. Mending ada anak yang bisa ini gantian, Hasan gantian gitu ya. Nih, pas gantian dia bacanya Al-Kautsar mulu ya. Aduh. Cepet-cepet ya. Kadang-kadang ya. Kalau yang wakaf terus ada nonnya kecil itu bagian gimana ya? Apa kalau yang di Mushaf Madinah nggak ada ya? Wakaf berhenti. Berhenti itu kan biasanya ada yang terkadang ada non kecil gitu. Oh, non kecil di Mushaf Madinah memang nggak ada. Nggak ada. Cuma memang makanya nggak ada nonnya, tapi tetap dibaca. Tetap dibaca. Jadi kan rumusnya kan tanwin ketemu hamzah wasol ya. Tanwin ketemu hamzah wasol. Jadi tanwin ya ketemu dengan hamzah wasol. Hamzah itu lagi nih. Nah, itu nanti akan berlanjut harus diganti dengan nun kecil di sini. Nun kecil. Pembahasannya di buku ini, Bang. Oh, di situ ada. Ada. Tapi nggak apa-apa, jauh nggak apa-apa. Nah, ini rumusnya. Kalau ada tanwin ketemu dengan hamzah wasol, itu harus ada nun kecil ya. Nun kecil. Kalau di mushaf yang ini nih. Ini lengkap Pak, di sini ada. Ini ada nih. Ya, takutnya bohong nih, buka gitu kan, ada sebenarnya. Nah, itu harus dikasih nun. Nah, nunnya kalau di buku ini nanti namanya ada bisa nun wasol, ada nun iwad, ada nun wiqoya, artinya nama-namanya gitu. Harus ada nun. Nah, kalau Bapak berhenti di sini, makanya Bapak bisa berhenti ya misalkan ya. Berhenti di sini misalkan nggak sampai ke sini. Ya, misalkan ini. Di surah Al-Baqarah kan gini. Khairan.
al-wasiyah. Ya, al-wasiyah. Nah, ini Pak. Ini kan tanwin ketemu hamzah wasal. Bapak berdiri sini, berarti khaira. Berhenti deh, karena saya nggak bisa baca. Diulang lagi, lewat lagi kan? Diulang dari sini lewat juga, harus baca bisa. Makanya ini tanwin ketemu hamzah wasal harus ini. Nah, maka dikasih nun sini. Nunnya nun bawah sini. Nah. Khaira nil wasiyah. Jadi surah Al-Qiyamah tadi Bapak itu tadi. Ya. Ya, di surah Al-Qiyamah tadi Bapak juga mencontohkan. Yang mana? Dengungnya kemana? Karena tanwin ketemu hamzah wasal kan nggak bisa Pak. Khairon ini mati nih. Gimana cara bacanya? Khairol tanwin. Kalau khairol berarti tanwinnya hilang kan? Maka nah ini namanya nun wiqoyah, nun wasal, nun iwat. Namanya 3 ini ya. Nah dinamakan nun wiqoyah. Al wiqoyah tuh khairu minal ilaj. Wiqoyah itu artinya menjaga. Ya. Jadi nun kecil itu berfungsi untuk menjaga tanwin agar tidak hilang. Jadi bacanya khaira nil wasiyah. Atau disebut nun wasal. Wasal itu kan menyambung. Nun yang berfungsi menyambung. Memang menyambung kan? Khaira nil wasiyah, menyambung. Iwat, nun iwat. Iwat itu artinya pengganti. Nun itu sebagai pengganti dari tanwin. Khaironil wasiyah. Berarti kalau wakof itu dibaca khairo gitu. Nah, kalau berhenti di sini, ya kembali ke tadi wakof Bapak ini berhenti pada harokat fathah tain. Bagaimana bahasa tadi? Panjang 2 khairo gitu. Terus kalau bacanya dari itunya gimana bacanya? Al-wasi. Oh gitu. Pengen. Oh enggak, kalau dari sini al-wasiyah. Al-wasiyah. Jangan dibaca nininya. Nininya itu ada karena gara-gara ini. Nah ini nggak kebaca, jangan dibaca nil wasiyah. Kalau disambung baru disambung. Seperti Bapak membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas bunyinya apa? Qul huwallahu ahadun. Terus yang kedua Allahus somad. Kan Bapak bukan baca nillahus somad. Ini banyak. Nih baca. Qul huwallahu ahadun. Nih saya tulis yang terakhir aja nih. Ini ayat 1 kan Pak? Ayat kedua Allahus somad. Nah, coba Bapak nih. Dari yang rumus yang tadi ini kan nyangkut nih. Tanwin ketemu wasal. Ada ini, Bapak bilang kalau nyambung. Ada Qul huwallahu ahadunillahus somad. Kalau berhenti, Bapak tanyakan Qul huwallahu ahad. Lanjutnya Allahus somad, bukan nillahus somad. Bisa ditembak Bapak sama jamaah. Ini madhab apa ini? Enggak, jadi ini kalau dibaca kalau wasal, nyambung. Belum pernah baca ini ya, nyambung ya Pak? Tapi namanya beda Ustaz. Kenapa? Adanya beda. Ada disambung tapi dulil lah. Ini nggak dibaca. Oh itu salah berarti. Ini kan dun, bukan du, ya. Kalau du mungkin langsung ahadullah. Ini kan dun. Ini hamzah wasal gimana caranya? Kembali ke kaidah ini. Qul huwal. Kalau kan saya jadi imam biasanya kan wah pengen cepat selesai. Qul huwal.
Saya biasanya langsung saya sambung, tapi bukan cepet-cepet, tapi sambung. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Senang banget. Gitu kan ya. Tapi nyambungnya betul. Nah, di mana bagaimana cara menyambung? Di sini di awal pembelajaran ini nanti ada pelajaran menyambung. Dibilang jangan absen. Terus gimana kalau banjir Ustaz ya? Itu mah uzur gitu. Begitu ya Pak ya. Nih ini jarang dibaca nyambung-nyambung nih. Kalau nyambung gitu. Jadi kaidahnya kalau kaidahnya bisa tahu maka insya Allah ini. Dan Bapak juga bingung nih khairul wasi, khairul wasi. Entar dia kemana? Nggak hilang, nggak bisa hilang, nggak boleh hilang. Bagaimana diselamatkan dengan nun wiqayah, nun iwat atau nun wasal ini? Oh insya Allah kita akan bahas di situ juga. Luar biasa ya Pak ya. Jadi memang Bapak harus bersambung. Makanya betul nih Pak. Ini alhamdulillah ya. Runut gitu loh Pak, runut gitu. Bisa aja kita loncat-loncat sih Pak, cepat selesai. Baik Bapak, Masya Allah, tengah 10. Mudah-mudahan kan sebagian ini banyak yang tidak hadir, mungkin karena ada uzur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan urusan mereka ya Pak ya. Kita akhiri dengan penutup majelis di malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.